Assalamualaikum, ikuti kami pemuda berjalan berbagi ilmu, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tayammum. Bab ini menjelaskan tentang tayammum. Asbabut tayammum salah satu. Jadi beberapa sebabnya tayammum itu ada 3 perkara. Boleh tayammum itu bagaimana? Ada 3 perkara yang boleh disebabkan bolehnya tayammum ini. Yang pertama, faqdul ma'i. Faqdul ma'i ini adalah tidak menemukan air. Di suatu tempat tidak menemukan air, sudah mencari ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, tidak menemukan air, maka boleh untuk tayammum. Gitu. Wal maradi, dan juga yang kedua, bila mana dia itu sakit. Sakitnya ini bila mana dia itu kalau menyentuh air tambah parah. Bahkan kalau menyentuh air dia itu tambah panas, menggigil. Maka boleh tayammum. Atau dia itu kalau menyentuh air bisa meninggal seumpama. Maka boleh untuk tayammum dalam keadaan kalau dia itu sakit. Begitu. Dan yang ketiga, sebabnya tayammum ini wal ihtiyaju ilaihi atau syahyawa min muhtaramin, butuhnya air karena hausnya hewan yang dimuliakan. Jadi ada hewan yang dibunuh itu haram untuk dibunuh, seperti kucing dan lain-lainnya, itu kan nggak boleh disembelih. Maka kalau dia itu kehausan, maka tidak boleh untuk dibuat wudhu. Lebih baik untuk tayammum dan air itu dikasih kepada kepada hewan itu. Bila mana dia itu termasuk dari hayawanin muhtaram. Sawa'un kanal hayawanu adamiyan aw ghairuhu aw amli ghairihi wa sawa'un hafa alaihi halan aw ma'alan indan wujudul ma'i fihi. Jadi kalau memang dia itu takut hewan yang dimuliakan ini bisa mati gara-gara tidak dikasih minum, maka lebih baik gak usah wudhu dulu dengan air, pakai tayammum dulu. Baru nanti kalau sudah kalau sudah menemukan air, maka sholat lagi dengan wudhu dengan air. Begitu. Wailul muhtaram sittah. Jadi sesuatu atau hayawan yang tidak dimuliakan itu ada 6. Yang pertama, tarikus sholat. Orang yang meninggalkan sholat ini disamakan dengan hewan yang tidak dimuliakan, tidak bisa dimuliakan. Termasuk orang yang tidak dimuliakan, orang yang selalu meninggalkan sholat. Tarikus sholat tiba ada amril imam, meninggalkan sholat setelah diperintah oleh imam. Lesoro sholat. Maka wahuwa man ahrajaha an jami'i awqatiha kasran aw tahawunan, orang yang dikeluarkan dari semua waktunya karena malas atau dengan dibuat gampang, maka disunatkan bagi dia untuk bertobat. Apabila tobat, maka dia termasuk orang yang muhtaram. Tapi apabila dia tidak tobat, maka termasuk dari orang yang tidak bisa dimuliakan dan boleh untuk dibunuh. Qutila haddan, maka dibunuh dengan secara had. Hukumul muslimin, hukumnya itu seperti hukumnya orang Islam. Amma idza tarakaha jahidan la liwujubiha, kalau meninggalkannya sholat itu karena angas, jahidan karena menentang, bukan karena malas atau dibuat gampang. Wujudnya karena kewajibannya, menentang dengan kewajibannya sholat. Kalau wajib sholat, jadi gak usah sholat, kalau wajib sholat itu fahuwa murtad, maka dia itu termasuk orang yang murtad, dan orang murtad itu termasuk dari orang yang tidak dimuliakan, atau hewan
hayawanun natik, yang disebut dengan manusia itu hayawan tapi yang natik. Yang kedua azani muhson. Oh, termasuk orang yang tidak dimuliakan itu orang yang zina muhson. Idza wati'a fi nikahin halalin, ketika dia itu wati' di dalam nikah yang halal. Maksudnya dia itu sudah punya suami. Tapi dia itu berhubungan dengan orang lain, maka disatakan zina tapi zina muhson. Zina muhson ini wahadduhu ar-rajmu hatta yamut, dirajam sampai mati. Perempuan itu sama dengan laki-laki. Kalau orang itu zina muhson, maka dibunuh dia, laki-laki atau perempuan itu dibunuh semua. Tidak ada pengecualian. Begitu. Jadi zina muhson ini termasuk orang yang tidak dimuliakan. Dan yang ketiga orang yang murtad. Orang murtad ini juga termasuk orang yang tidak dimuliakan. Ghairu muhtaram. Fa in taba bi rujui ila Islam, kalau dia itu bertobat kembali ke Islam maka termasuk muhtaram. Apabila tidak maka hukumnya seperti hukumnya orang musyrik. Jadi dia itu seperti orang kafir kalau dia itu tidak tobat dari kemurtadannya. Dan juga al-kafirul harbi, seperti orang yang kafir yang harbi, yang berperang, seperti orang Israel di Palestina sekarang itu loh. Itu termasuk orang kafir harbi yang ghairu muhtaram, tidak dimuliakan. Walaupun kalian tidak menemukan air, gak usah dikasih, buat wudu aja gitu loh. Wal khamis al-kalbul akur, itu asu yang hitam, sekalipun itu ada manfaatnya, itu tetap termasuk hayawan yang ghairu muhtaram, yang tidak dimuliakan. Jadi orang yang berzina muhson, orang yang meninggalkan sholat, itu disamakan dengan hewan. Begitu loh. Tidak usah dihormatin. Allahu a'lam bishawab.